Baik, selamat malam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya, Akuntansi Keuangan Menengah Pertama, Chapter 5. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Cesario Lipiar Kusmayadi, Angkatan 2017, jurusan Akuntansi. Baik, langsung masuk ke soalnya. Pertama, ada exercise 5.6. Pada soal ini, terdapat laporan posisi keuangan Liba Ltd. Berikut isinya peralatan sebesar 84.000 yen, paten sebesar 21.000 yen, persediaan sebesar 60.000 yen, piutang dagang sebesar 40.500 yen, dan kas yang sebesar 69.000 yen. Kemudian ada equity sebesar 155.500 yen, kewajiban tidak lancar sebesar 75.000 yen, dan berikut ada catatan pembayaran dan akun hutang sebesar 44.000 yen, di mana kedua sisi ini memiliki balance jumlah yang sama, atau bisa dikatakan balance, dengan jumlah 274.500 yen. Adapun informasi tambahan sebagai berikut. Yang pertama, kas masuk sebesar 1.200 dalam dana kas kecil dan 12.000 dalam dana pelunasan obligasi. Yang kedua, saldo piutang bersih terdiri dari 3 item, yaitu piutang saldo debit sebesar 52.000, piutang saldo kredit sebesar 8.000, dan penyisian piutang ragu-ragu sebesar 3.500. Yang ketiga, persediaan dengan biaya 5.300 yen telah dikirimkan secara consignment pada tanggal 31 Juli 2015. Saldo persediaan akhir tidak termasuk dalam barang consignment. Piutang sebesar 5.300 diakui atas barang consignment ini. Yang keempat, peralatan memiliki biaya sebesar 112.000 dan saldo akumulasi penyusutan sebesar 28.000. Yang kelima, hutang pajak penghasilan sebesar 9.000 telah diakui pada tanggal 31 Juli. Namun, Liba Ltd telah menyiapkan dana tunai untuk memenuhi kewajiban ini. Dana tunai ini tidak termasuk dalam saldo kas, tetapi dikompensasikan dengan jumlah hutang pajak penghasilan. Pada soal ini kita diminta atau diinstruksikan untuk menyusun laporan posisi keuangan bersih yang terkoreksi per tanggal 31 Juli 2019. Dari informasi yang tersedia, sesuaikan saldo akun dengan menggunakan informasi tambahan tersebut. Yang pertama, ada statement of financial position, di mana yang pertama aset, kita menghitung non-current asetnya. Di mana non-current aset ini ada satu, yaitu long-term investasi atau investasi jangka panjang, di mana bond seeking fund-nya yang sebesar 12.000 yen. Kemudian ada property, plant, dan equipment. Pada equipment, asetnya sebesar 112.000 dan kemudian dikurangi dengan depresiasinya yang sebesar 28.000, sehingga aset pada equipment ini sebesar 84.000. Dan berikutnya ada intangible asset, yaitu yang pertama ada paten yang sebesar 21.000, sehingga total non-current asset Liba Ltd ini sebesar 117.000 yen. Untuk current asset, yang pertama adanya inventory yang sebesar 55.300 yen. Kemudian akun receivable sebesar 46.700 yen dan dikurangi oleh loans and for doubtful account yang sebesar 3.500. Kemudian ada kas yang sebesar 66.000 yen, sehingga total current asset Liba Ltd sebesar 175.500. Maka total aset Liba Ltd ini sebesar 291.500 yen.
Kemudian equity dan liabilities. Equity pada Libe Ltd ini sebesar 155.500 yen. Adapun non-current liabilities yang sebesar 75.000. Kemudian current liabilities pada Libe Ltd ini terdiri dari notes dan akun payable yang sebesar 52.000 yen, income tax payable yang sebesar 9.000 yen. Sehingga total current liabilities Libe Ltd ini sebesar 61.000. Dan total liabilities Liba Ltd ini sebesar 136.000. Maka dari itu, total equity dan liabilities pada Liba Ltd sebesar 261.500. Berikut ada exercise 5.15. Di bawah ini ada versi ringkas dari laporan kooperatif posisi keuangan untuk Ion Ltd selama 2 tahun terakhir pada tanggal 31 Desember dalam satuan jutaan. Adapun investasi pada 2019 sebesar 52.000, 2018 sebesar 74.000, equipment yang sebesar 268.000, dan 2018 sebesar 240.000. Kemudian dikurangi oleh penyusutan equipment yang sebesar masing-masing 106.000 buat 2019 dan 89.000 buat 2018. Adapun akun receivable yang sebesar 180.000 untuk 2019 dan 185.000 untuk 2018. Cash pada tahun 2019 sebesar 157.000 dan 2018 pada 78.000. Share capital ordinary-nya sebesar 160.000 untuk kedua tahun, untuk masing-masing tahun. Kemudian ada laba ditahan yang pada tahun 2019 sebesar 287.000 dan 2019 sebesar 287.000 dan 2018 sebesar 177.000. Current liabilities-nya sebesar 134.000 untuk 2019 dan 151.000 untuk 2018. Adapun informasi tambahan yaitu investasi dijual dengan kerugian 7.000. Tidak ada peralatan yang dijual. Dividen tunai yang dibayarkan adalah 50.000 dan laba bersih yang sebesar 160.000. Baik, dari informasi atau data yang kita dapat, diinstruksikan untuk pertama menyiapkan laporan arus kas untuk tahun 2019 untuk Ion Corporation. Yang kedua, tentukan arus kas bebas Ion Corporation. Statement of cash flow-nya yaitu cash flow dari aktivitas operasi didapat net income-nya sebesar 160.000 dan di adjustment to recognize the net income to net cash provided by operating activity. Itu ada depreciation expense sebesar 17.000 yen, loss on sale of investment sebesar 7.000, decrease in current receivable yang sebesar 5.000, decrease in current liabilities yang sebesar 17.000. Sehingga adjustment ini bertotalkan 12.000. Berikut net cash provided by operating activity yang sebesar 172.000. Cash flow from investing activity yang pertama didapat dari sale of investment yang sebesar 15.000. Kemudian ada pembelian dari equipment yang sebesar 58.000. Net cash used by investing activity yang sebesar 43.000. Sehingga cash flow from financing activity yaitu payment of cash dividend yang sebesar 50.000. Maka net increase in cash-nya sebesar 79.000. Cash at beginning of year-nya yang sebesar 78.000. Sehingga cash pada akhir tahun berjumlah 157.000. Adapun free cash flow analysis-nya yaitu net cash provided by operating activity yang sebesar 172.000 dikurang dengan pembelian equipment yang sebesar 58.000 dan pembayaran dividen yang sebesar 50.000. Sehingga free cash flow Ion Ltd ini sebesar 64.000.
Soal yang berikut problem 5.6, di mana pada soal ini memiliki laporan posisi keuangan yang ditujukan pada tanggal 31 Desember 2018, yaitu perusahaan Lansbury Inc. Adapun informasi tambahan yaitu Lansbury Inc. menjual sebagian dari portofolio investasinya seharga 15.000. Transaksi ini menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Perusahaan menghasilkan investasi sebagai ekuitas non-perdagangan. Yang kedua, sebidang tanah dibeli seharga 18.000 tunai. Hasil bayar jangka panjang sebesar 16.000 dipensiunkan sebelum jatuh tempo dengan membayar kas sebesar 16.000. Yang keempat, tambahan 20.000 dalam saham biasa diterbitkan pada nilai per hari. Yang kelima, dividen sebesar 8.200 diumumkan dan dibayarkan kepada pemegang saham. Yang keenam, laba bersih untuk tahun 2019 adalah 32.000 setelah memperhitungkan depresiasi sebesar 11.000. Yang ketujuh, tanah dibeli melalui penerbitan obligasi yang sebesar 30.000 US dollar. Yang kedelapan, pada tanggal 31 Desember 2019, kas adalah 32.000 US dollar, hutang usaha yang sebesar 41.600 US dollar, dan hutang usaha tetap sebesar 30.000 US dollar. Pada soal ini, kita diinstruksikan untuk yang pertama, menyiapkan laporan arus kas untuk tahun 2019. Yang kedua, siapkan laporan posisi keuangan seperti yang akan muncul pada tanggal 31 Desember 2019. Yang berikut, bagaimana laporan arus kas dapat membantu penggunaan laporan keuangan. Yang pertama ada statement of cash flow for the year, and the year. Yang pertama, cash flow from operating activity. Yang pertama, net income sebesar 32.000 dan adjustment to reconcile net income to net cash provided by operating activity. Di mana yang pertama depreciation expense sebesar 11.000 dan gain on sale of investment yang sebesar 3.400. Kemudian ada increase in account receivable yang sebesar 20.400. Sehingga berjumlahkan 12.800. Net cash provided by operating activity yang sebesar 19.200. Kemudian ada cash flow from investing activity. Yang pertama adalah dari penjualan dari investasi yang sebesar 15.000. Kemudian ada purchase of land atau pembelian lahan sebesar 18.000. Sehingga net cash used by investing activity-nya sebesar 3.000. Berikut ada cash flow from financing activity. Yang pertama ada issuance of ordinary shares sebesar 20.000 dikurang dengan retirement of notes payable yang sebesar 16.000. Kemudian ada pembayaran cash untuk dividen yang sebesar 8.200. Sehingga net cash used by financing activity-nya sebesar minus 4.200. Net increase in cash-nya sebesar 12.000 dan cash pada awal tahun sebesar 20.000. Sehingga cash pada akhir tahun sebesar 32.000. Sekian dan terima kasih.